cuci tangan nyaman. Nak nyuci muka tidak lama dari belakang. Nggak ada sikat WC, kok dikibit dari belakang sikat WC, tupuk juga kepala dia. Berlari lah gue keluar. Masa? Iya. Sambil teriak nggak itu? Enggak, cuman dia bilangnya cuman kayak gini. Kamu nih cowok kok masih masuk tempat cewek katanya. Baru berasa kayak wah, gue bawa nama Garuda nih misalnya. Tapi kadang ada mikirnya kita mau bawa nama Garuda tapi selalu kalah. Beban kan itu? Beban banget. Minum dulu. Pio. Mana? Tolong, Jang, dibantu ini. Tolong dikondisikan. Dibantu dong, ini kan tamu. Udah datang jauh-jauh loh. Ini atlet nasional. Bener. Nah, oke, terima kasih ya. Oke. Pio. Gimana kabar? Ya, baik. Baik ya. Sekarang sibuk apa sekarang ya? Sibuk latihan. Sibuk latihan ya? Gigi kosong sekarang jadwal untuk di tim nasionalnya? Bukan kosong sih, lebih ke disuruh mandiri dulu. Disuruh pulang dulu mandiri. Nanti ada pemanggilan buat SEA Games. Oh gitu, oke. Pio, nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Pipi Octavia Rizky. Pipi Octavia Rizky ya? Tapi sering dipanggil Pio karena dulu biasalah anak-anak remaja lagi nakal-nakalnya, jadi pas udah nakal baru dirubah nama. Oh, dirubah namanya. Kalau lagi kecil panggilan siapa sih? Pipi. Oh, Pipi. Oh, kalau yang ke Pio, lebih ke Pio ya. Oke. Pio, Pio kan sebagai atlet nasional nih, atlet Galanita ya, Galanita nasional. Itu dulunya gimana sih ceritanya jadi Pipi jadi bisa berkecimpung masuk ke dalam sepak bola tuh? Oh, kalau untuk masuk ke dalam sepak bola ya itu kan dari kecil lah ya. Dari kecil rajin main bola, pagi depan rumah tuh anak laki semua, kawan-kawan anak laki. Jadi dari kecil sepermainan aku tuh anak laki semua, jadi ngikut aja main. Jadi tidak ada anak bini ya, tidak ada ceweknya. Jadi cowok satu-satunya ya waktu itu? Satu-satunya. Jadi ikut B itu main sembunyi-sembunyi, aku ikut. Main bola aku ikut, main ini aku ikut, semua aku ikut ya. Oh, semua ikut. Tapi kok bisa cinta sama bola tuh kenapa? Kok misal jadi ikut pengen ke sana, kok ke bola? Kenapa tidak ke main gun celereng atau main apa misal patok lele kan, misal atlet patok lele kan misalnya. Kenapa jadi suka sekali deh? Kalau untuk masalah sepak bola sih, kalau dibilang cinta tuh mungkin dulu karena memang ngelihat bola tuh bundar tuh rasa kayak main apa ini nih, main apa nak nyoba. Jadi pas nyoba tuh ngikutin anak laki, tapi rajin dimarahi orang tua, rajin dimarahi belau tua. Terus balik rajin di kata orang Belitung tuh debanat. Di mana? Pakai apa? Pakai penyapu, pakai apa? Banyak. Pakai penyapu Isa, pakai taliban Isa. Pokok banyak lah, tepak kasur tuh. Tepak kasur. Itu. Jadi mati kekerasan dalam rumah tangga dong. Oh, tidak. Itu cara mendidiknya. Cara mendidiknya. Cuman dari situ aku nyoba untuk jujur pun susah ke orang tua, karena orang tua tuh mikir apa sih main bola? Kok kan anak bini, kok cewek. Kenapa ndak main yang lain? Selain itu kan banyak cabang buat putri gitu kan. Termasuk karena dulu aku ikut atletik dari kecil. Orang tua ngedukung di situ. Oh, orang tua malah dukung Pio di atletik. Kalau bola mereka sangat tidak melarang ya. Melarang benar, soalnya kan mikirnya sepak bola itu khusus cowok aja kan. Jadi yang kalau lihat
ini kalau sepak bola yang main cowok kata beliau tuh. Tapi Ah. aku nyoba di situ ya ibarat aku udah ada terpikir kalau kedepannya tuh ada kayak turnamen, event-event Iya. sepak bola wanita tuh udah ada mikir gitu. Just for fun aja waktu itu ya, hanya Jadi untuk iseng-iseng aja. ibaratnya kayak kalau dulu lagi zaman aku kan LPI Ya, Liga Pelajar ya, Indonesia, ya, aku ya. ikut itu. Aku mikir aku bisa lah masuk Naklaki nih, tempat Naklaki LPI nih. Nyoba-nyoba. Oh, bayangin Iya, udah kecil. Iya, ikut. bisa lah, enggak mungkin enggak bisa. Nah, coba lah di situ, di SD dulu. Dicoba di situ bisa. Oh SD, sudah mulai SD. SD umur kayak Kelas 7 4, tahunan. kelas Oh, 4, 5 lah, iya. kelas 4 atau Kelas kelas 5 berarti sekitar 10 tahunan lah ya mungkin ya. Iya. Oke, umur itu. Oke, cerita lagi tentang olahraga sepak bola ini. Pio gimana ceritanya terus bisa ke profesional? Tadi kan itu iseng-iseng tuh, suka tuh. Terus gimana bisa masuk ke olahraga yang profesional? Maksudnya sepak bola profesional enggak? Oh, kalau itu kalau masuk ke Awal timnasnya ya. permulaannya. Awal mulanya kan aku punya klub di Cendil, Putri Cendil, sekarang namanya Putri Cendil. Iya. Jadi yang pelatihnya ini itu namanya Villa Hadianto atau dipanggil Hodri. Oh iya, Jadi Villa Pak- Hadianto ya. Pak Hodri. Jadi ya. dia yang membimbing aku, dia yang ngajari aku. Mungkin aku diambil dari beliau tuh mungkin pas SMA. Tapi aku udah tahu teknik dasar ini apa main bola kan. Iya. Jadi pas aku masuk di Cendil, Mhm. aku lah masuk ke udah strategi gitu, taktikal mainnya kayak gimana, long pass kemana, passing kemana harus kalau teknik dasar kan aku lah tahu. Jadi beliau yang bimbing sampai pada akhirnya 2014. 2014 itu kan ada Porprov. Di sinilah di stadion Oh iya, ini. Darpor 2014. Porprov 2014 aku awalnya di atletik. Waktu itu masih atletik. Atletik. Tapi Apa tuh? Lari apa atlet? lompat jauh, lompat tinggi. Oh, lompat jauh, lompat tinggi ya. Jadi- Oh, Jadi SMA karena memang kayaknya udah emang ndak srek. Ndak sreknya tuh dalam arti aku ndak cinta kan olahraga ini gitu. Aku kayak ngikutin dari SD tuh terpaksa. Jadi kayak karena orang tua aku ngedukungnya aku di atletik. Iya. Nah, sedang aku nak sepak bola. Jadi aku dipaksa di situ kayak nak endak latihan tuh. Jadi kadang ada aku bubula padahal hari ini latihan. Aku nyebut aku sakit perut lah, sakit inilah, sakit itulah biar enggak latihan. Oh, iya, Karena iya, aku tahu iya. hari itu tuh hari berat latihannya. Oh, Nah, itu. waktu itu masih sama pelatih lama ya, pelatih atletik ya. Pelatih lama lah. Ah. Tiba-tiba aku berusaha keluar dari atletik, aku bilang nak fokus ke UN. UN kan pas waktu itu kelas 3, aku kelas Ya, 3 ya. SMA kan. Jadi keluar dari atletik diajaklah sama Pak Eman, Herman Ya. Sujono Ya. ke basket. Hmm. Coba ikut saya di basket kayak. Ya udah coba aja ngikut aja. Jadi diikut dibayar. Jadi sampai pada akhir Porprov itu berpapasan dengan Pertiwi Cup 2014 pertama kali di Jakarta Senayan. Aku lebih milih sepak bola. Karena aku mikir inilah waktu saat aku keluar. Karena aku memang udah anak olahraga lain selain sepak bola. Jadi aku lebih milih sepak bola walaupun kalah juara 3 yang harusnya basket aku pergi ke Cina waktu itu. Dapat liburan ke Cina, tapi aku nolak itu lebih demi sepak bola. Terus reaksi orang tuanya gimana? Terus orang tua kan nggak suka nih. Reaksi mereka? Kalau untuk reaksi awalnya kan emang nggak ngedukung ya. Emang yang nggak ngedukung benar. Pas memang waktu itu aku SMP kelas 2 ada turnamen di Damar Atom. Di situ. Ini turnamen sepak bola wanita nih. Sepak bola wanita yang cuma di 3 klub, Bangka, Tanjong, Beltim. Dan itu Pak Lis yang megang Beltim tuh Pak Lis Manto. Jadi aku ikut. Awalnya aku nyebutkan bola tua, mak aku udah main poli. Padahal aku main bola. Iya, nyebutnya kan bola tua, mak aku udah main poli. Padahal aku lah minjam sepatu, minjam ini kan orang-orang tuh biar aku main di situ kan. Oh berarti di rumah nggak ada sangat? Nggak ada perlengkapan nggak ada. Pakai baju biasa, pakai celana orang dulu lah kayak celana bola gitu yang pendek-pendek gitu. Pergi lah aku naik tangin tuh, naik sepeda tuh pergi ke Atom. Ketemu Kak Palis, berganti baju, pinjam sepatu orang walaupun kegedean banyak lebih ya. Karena waktu kaki aku waktu itu 39 diberi 42. Kayak apa itu sepatu. Posisinya apa sih? Posisi aku striker. Striker waktu itu ya. Striker. Jadi rupa tetangga ada nyebut. Tetangga. Terus gimana tuh ketahuan? Tetangganya nyebut gini. Manggil mama aku kan Cece kan, Ya. Chinese kan. Jadi, Ce,
ada pipi di lapang atom main bola katanya. Waktu itu lagi ngegendong adik aku, mak aku lagi kecil. Iya pasti. Jadi pergi lah mak aku ke atom. Pergi ke atom kan bapak juga kan pergi ke atom. Belum ngelihat ku pikir teh aku ngeliat belum, aduh mati aku kan kada buno nih, mati aku mati kan ada buno di situ. Pas lo udah main, kami juara, aku top skor. Belau baru datangnya selamat kata belau. Jadi pas Dua ini yang orang tua cowok apa cewek? Ya orang betul laki apa? Dua-dua langsung. Jadi selamat kata gitu. Udah itu dari situ balik dari situ aku pikirkan dulu merek lah. Coba emang komunikan cinta kan bula lah. Benar-benar tapi kata belau udah dari situlah. Tapi tahu nggak sih Kak kenapa alasan mereka sampai segitu? Itu kan cewek-cewek semua juga tuh. Kenapa sampai segitu bencinya? Apakah mereka anggap bola ini nggak ada punya masa depan atau terlalu keras kah atau gimana? Takut kemungkinan belau tuh nyebut sih dulu takut pertama ya kaki ya. Kaki terus juga emang keras karena sepak bola kan dari atas ke bawah semua main kan, kepala, dada, kaki semuanya. Jadi belau tuh takutnya itu. Sedangkan aku di atletik kan cederanya enggak jarang gitu kan kalau di atletik kan. Karena cuma lari lompat jauh ini, kalau di bola kan ankle pasti, lutut pasti apa. Karena ada kontak fisiknya itu kan. Kontak fisiknya itu. Jadi orang tua aku mikirnya enggak ada juga nih ke depan sepak bola apa nak bini gitu kan. Nah, sampai sekarang lah terbukti kayak gitu ya orang tua aku ya jadi ya support benar gitu. Terus sekarang pengen itu kan dulu kan mereka begitu kekeh gitu nolak Pio agar tidak mini bola. Sekarang Pio jadi pemain timnas sepak bola wanita Indonesia. Reaksi mereka seperti apa? Kalau untuk reaksi sekarang sih lah ya udahlah. Lah mun kayak gini lah gimana. Sedangkan dulu kan aku sama orang tua tuh kayak ya ada masalah lah, ada masalah keluarga gitulah, ya cekcok gitulah karena perbedaan kenakalan pendapat. aku. Pokoknya ibarat kan karena dari dulu aku lagi kecil kayak gitu, SMP kayak gini, SMA kayak gini. Jadi tapi yang paling menonjol tuh dari SMP sampai SMA, menonjol nakalnya. Kalau di kampung tuh paling terkenal anak akong tuh paling tengkaran, kayak anak laki itu loh. Di Mukubang suka mandi. Di Damar itu di Damar ya. Tengkaran loh. Satu kecamatan tuh semua. Tahu kayak gitu. Pertama guru. Terus kalau sekarang kan karena aku lah mungkin lah gede, udah besar, jadilah tahu mana yang baik mana yang enggak. Jadi belau tuh ngelepas aku, kau nak kemana silakan, kau nak ini silakan. Kalau dulu kan sempat satu sisi aku tuh nak pergi dari rumah, ndak lagi nak diamkan belau, karena aku tipe orang kalau dikerasin makin keras. Jadi karena aku dari kecil kan berontak gitu. Karena dari kecil kan aku selalu ndak ngelawan. Aku ndak ngelawan kalau di mendam jadi gitu mendam. Jadi mendam kayak dia tabuh ya udah biare minta maaf. Tapi udah itu ndak ditegur dari belau lagi ya. Jadi tipe orang tua aku tuh kalau aku buat salah hari ini bisa 2-3 hari ke depan baru ditegur. Kalau udah pandai ngambil hati ya. Kalau pandai ngambil hati ya, misal aku nyapu lah, kisek-kisek, nyuci lah, kisek-kisek. Kini ditegur dari belau. Baiklah, gitu. Ini gitu. Kalau orang tua aku jadi gitu. Ya udah ngambil biar mereka terkesan impress ya. Iya. Gitu. Tapi sekarang kan orang tua aku lah ya mungkin lah belau juga lah tua, aku juga lah pandai nyari duit sendiri. Jadi sekarang kan bapak aku tuh ya cuma kebun. Kalau dulu timah belau tua aku. Jadi sekarang aku kayak ibarat tulang punggung keluarga. Aku lagi punya adik, jadi setiap aku dapat duit apa event apapun di timnas di mana, aku sisa tabungan aku tuh idang di kuliah lah. Karena aku kan enggak kuliah. Aku dan anak kuliah. Berarti Pio sudah pernah merasa dapat gaji nih ya. Baik di timnas ataupun di klub ya? Iya, pernah. Di klub mana-mana aja, Pipi? Kalau klub yang paling lama itu kan di Persib. Berapa tahun Persib? Itu cuma berapa bulan sih, soalnya Liga 1 Putri bergulir Oktober 2019 sampai Desember 2019. Oktober, November, Desember ya. Di Persib. Waktu itu sama posisi sebagai center back. Dari striker mundur ke center back. Itu kenapa lagi ceritanya? Kok bisa dari jauh loh? Kalau misalnya dari striker mundur ke gelandang penyerang, oke lah, masih inilah. Tapi kalau muntung jadi back belakang. Kalau untuk itu sebenarnya pas 2018 seleksi timnas pertama kali aku ikut. Itu kan yang megang itu almarhum Kutsat ya. Udah meninggal orangnya, tapi
Di situ 1 minggu percobaan aku di striker, aku tuh kayak gak cocok. Maksudnya kayak bingung gitu karena permainan di klub sama di timnas kan beda. Kalau di klub kan aku tinggal lari dapat bola long pass tuh satu terumpas lari. Kalau di timnas kan tek 1-2. Oh. Jadi kayak ibaratkan striker tuh tembok. Kalau kalau aku di cendil kan tarik setengah lapangan dulu. Dikasih long pass lompat. lalu lari sprint. Karena gitu. aku tipe orangnya lari, karena aku tipe lari bukan tipe tembok. Tipe yang bisa kontrol bola atau ini. Jadi di situ udah mau dicoret karena saingannya banyak. Sampai 40 pemain waktu itu. Ya 40 pemain, strikernya sekitar ada 5-6 orang, termasuk aku. Tapi dilihat dari coach Satya, karena aku punya kecepatan, punya sliding, punya ini, punya itu, jadi coba dipasang center back. Ditanyain dulu waktu itu, bisa enggak main back? Ya coba aja dulu, aku bilang, siapa tahu emang rezekinya di situ. Ya udah dicoba di back, dipasangkanlah sama Ade Mustika. Ade Mustika ya, sama-sama orang Belitung Timur ya. Jadi dipasangkan sama Ade, cocok. Jadi Ade ya chemistry aku sama Ade udah dapat benar sampai sekarang. Sampai sekarang pun aku berpasangan sama Ade. Jadi kalau lah ngedip batu sedikit, berarti lah tahu nak gini. Manggil sedikit misal lup, lah tahu. Manggil lup kan kalau gitu di Belitung. Iya, lup. Nah, kan lebih nyaman gitu daripada yang enggak nyaman kan. Jadi lup. Gitu jadi ya, kebiasaan manggil gitu ya udah sampai sekarang. Itu yang manggil kulup si adenya apa? Sama-sama. Sama-sama. Lup sama-sama orang Belitung lah. Karena bapaknya Ade sering manggil aku lup. Kulup kayak karena kayak anak laki gini. Kayak gini. Jadi manggil lup. Enggak mungkin manggil yang enggak nyaman lup katanya. Jadi sampai sekarang dipanggil lup, kalau ketemu lup. Itu orang lain ngerti nggak sih yang di back di timnas atau kalau di timnas tuh nanya lup tuh apa? Lup tuh apa? Lup tuh kayak bujang gitu, kayak manggil cowok kayak manggil AA atau manggil apa gitu. Jadi di timnas tuh kalau manggil aku lup. Sampai sekarang jadi melekat itu ya panggilan kulup itu. Oke. Kalau di ini apa namanya di klub tadi, kembali ke klub tadi. How much, berapa banyak yang Pio pernah dapat rata-rata di itu kan 3 bulan ya, 3 bulanan berapa banyak? Oke. Kalau untuk masalah itunya banyaknya sih kata orang Belitung saya nggak ada beli gincu saya mampulah. Beli gincu berarti 250.000 dapatnya gajinya. Ya. Gajinya gincu orang orang bini biasanya 250.000 biasa harga. Ya tapi di atas itulah. Jadi kisaran 10 sampai 20 juta? Adalah ya. Jadi sama 3 bulan itu adalah. Ditambah bonus karena liga kami menang juara 1 kembali. Ya di atas itulah. Klub ini klub ya. Bonusnya. Itu Pio ngapain? Simpan atau gimana? Simpan untuk adik aku kalau keperluan belau tua. Jadi kalau belau tua misalnya kadang-kadang kan belau tua aku tuh tipe orangnya ngode. Jadi kayak misal nelpon tiba-tiba aku di timnas nelpon. Nyalae adik aku misalnya bilang gini, mama nak ini misalnya. Ya ngode kan jatuhnya. Nah apa dek? Nah inilah pokok. Di ujung-ujung ngirim duit kan, ngirim. Berapa, ku tanya berapa, kadang ku lebih biasa. Lebih kan belum tuh. Tapi untuk setengah emang khusus satu tabungan ini, satu yang misal satu ATM aku kan ada buat satu ATM itu buat aku ke depannya aku pisah. Jadi setiap gaji aku misalnya 10 juta, 5 juta, satu untuk adik aku, satu untuk masa depan aku. Pio dulu kan selesai tamat SMA cuman ya. Pengen enggak sih kuliah minimal misalnya di keolahragaan atau mungkin ini ada enggak pengen cari-cari kan duit untuk mau ini kan sudah ada itu. Jadi kalau untuk kuliah tuh dari SMA tuh lah mikir karena aku mendengar UPI. UPI Bandung tuh kan banyak atlet-atlet jadi kan. Jadi pas SMA tuh aku udah SMA nih masuk UPI Bandung. Niatnya pas lah masuk kelas 3. Les aja 6 bulan les. Sekali gak gue masuk. Belum tuh mayar aku 6 bulan itu sekali gak gue masuk. Sekali itu les enggak bahasa Indonesia. Ya. Berarti di akademik Pipi kurang punya lagi. Enggak, aku lebih baik ninggalin pelajaran dibanding ninggalin olahraga. Tapi kan kalau di UPI kan bisa, maksudnya sambil kuliah, sambil olahraga itu kan bisa. Banyak misalnya di UPI atau di kampus-kampus lain yang ini. Iya. Memang niat tuh ada nak kuliah. Tapi aku tuh di otak tuh sekarang gitu, aku udah ngadapin komputer.
Aku udah anak skripsi, aku udah anak begadang. Tahu kan mahasiswa sekarang kalau lagi 2 minggu nih. Kini lah iso baru muat. Sampailah dekat hari H baru nak muat sampai begadang sampai subuh. Dan aku udah nak ngadap di komputer, aku udah nak ketemu orang, aku udah nak ini. Tuh. Bahas ketemu dosen, ngadap dosen. Iya, ngadap dosen tuh kan kata bebiak tuh lebih ke kalau dosen tuh kan menendak kok nak masuk nanda kan. Tapi kalau dia lah muat apa bebiak ngendato sampai tebal-tebal gitu, mun dia dak serak, buat ulang. Nggak sanggup aku, nggak sanggup. Itu aja ya. Kan bisa kalau kan bisa aja misalnya minta kita asal ada duit kan tapi Pio kan punya duit masa tinggal bayar. Tapi kalau kayak gitu kan kayak da real aja itu kan kerja keras aku berarti aku udah anak kayak gitu. Gitu. Dari kerja keras aku sendiri nah aku dapat aku jadi ya itulah. Oke, bagus, keren, itu prinsip keren. Oke, ini sebagai olahragawan Pio kan kadang-kadang yang paling sulit tuh ngatur makan, porsi makan atau menu-menu makanan. Ada pantangan nggak sih sebenarnya kalau sebagai olahragawan untuk jaga biar fit, biar apa gitu misalnya? Untuk itu sih balik lagi ke diri masing-masing. Kan kadang-kadang kita kalau di klub, di timnas dimanapun, kalau kita sadar diri apa yang nak kita makan, apa yang ndak kita makan tuh kan, oh ya udahlah, ndak usah lah. Ini demi badan aku, demi performa aku di lapangan tuh lebih bagus, lebih baik. Nah, kadang-kadang kan ada curi-curi lah, tapi kalau untuk aku diri sendiri lebih mikirnya ini ndak bagus di dalam badan. Ya udah tinggalin aja walaupun diri itu banget nak misalnya ada apalah misal gorengan apa ya. Siapa sih ada anak tuh gorengan aja nggak makan. Mie instan apalagi kan? Iya. Jadi makannya cuma rebusan, bakar, panggang. Kalau daging masih konsumsi ya, daging sepanjang itu masih dibakar, masih di ini rebus juga ini ya. Sop-sopan berarti ya. Oh, berarti kalau kayak sekelas mie ayam, bakso tuh enggak ini. Sebenarnya sih boleh tapi jangan sering-sering jadi kayak misalnya ketika free, kadang kita kan dikasih waktu tuh minggu free. Free itu basi nak makan apa, kok nak makannya sate, kok nak makan ini. Tapi pas hari Senin itu dibakar kan, kalori itu dibakar. Jadi kadang-kadang tuh mikirnya bakar kalori itunya yang susah. Oh, fitness nggak cukup ya? Fitness terus misalnya apa? Kalau di klub atau di timnas sekalipun kalau misal waktu buat gym tuh udah dapat. Jadi kan kayak ibaratkan kita sebulan TC kemari aja untuk gym itu udah dapat karena di hotel kan tempat gymnya kecil. Kecil terus tidak lengkap. Kalau kita untuk berangkat ke tempat gym langsung makan waktu. Jadi kita lagi memperbaiki tekniknya, tactical strategi permainannya aja belum bagus, apalagi harus masuk ke gym. Tapi ada beberapa orang yang memang dikhususnya buat nambah massa otot. Massa otot ya. Tinggi pipi berapa sih? 170. Tinggi pipi. Hah? 170. Kelahiran 97 ya? Iya, 170. Dari mana nih keturunan? Dari bapak, dari mama ketingginya? Kayak saya dari bapak ya. Dari bapak ya? Oke. Terkait makan tadi, pernah nggak ngiler lihat kawan-kawannya mungkin pas kawan-kawannya makan apa yang nyaman, enak banget mereka makannya lepas, ini kok saya dibatasi gitu lah. Ada nggak, sempet nggak kepikir kayak gitu? Kepikiran untuk itu sih sempat kayak kadang-kadang ada kawan aku nak iseng ngepap foto sate, ngepap foto MP atau apa, ada ya minum-minuman chat time apa gitu, boba gitu. Kadang tuh ada lah nak meli gitu. Keinginan. Tahanlah, lebih baik air putih, kata Cristiano Ronaldo, air putih lebih bagus daripada soda. Nah, lagi minuman manis-manis kan. Nah, diminum dulu Bi. Ini air putih ya. Ya, mantap. Nah, ini ya. Pio, kembali lagi ke anestesi training. Sekarang kalau Pio sendiri lebih banyak latihan apa ya yang difokusnya? Untuk mungkin persiapan. Ini sekarang persiapan apa sih? Sebenarnya untuk sekarang dekat-dekat ini kan aku persiapan buat sekarang kan jatuhnya kayak ngelatih. Aku jadi pelatih, head coach-nya di Putri Cendil untuk bawa Pertiwi yang U17. U17 seleksi atau event. Jadi Pertiwi Cup regional Bangka Belitung. Nanti kalau dia tembus se Bangka Belitung berarti naik ke nasional. Nah, itu yang U17. U17 ya. U17. Nah, jadi
kan aku udah bisa main. Oh, Udah bisa main. karena udah 17 ya bisa. 17 ke atasnya pokoknya aku tahun 97 tuh udah dapat lagi, tapi 98 tuh lah dapat. Sama Ade juga sih. Ade masih bisa karena dia 99, kalau aku 97. Oh. Jadi aku disuruh dari Pak Hodri buat bawa anak-anak itu. Jadi aku yang ganti Belau jadi head coach. Jadi untuk udah dari Pertiwi itu baru masuk ke GSWI, Gerakan Sepak Bola Wanita Indonesia yang notabene kayak pemain di junior lebih banyak dan seniornya cuma 3. Maksudnya 3 di lapangan, mungkin di luar itu dapat bawa senior banyak, tapi yang main di lapangan cuma 3 gitu. Jadi nambah-nambah yang junior GSWI. Ya itu aku dapat dan itu pelaksanaan 1 sampai 13 Maret. Oh ya. Tapi kalau untuk yang timnasnya Pio masih nunggu nanti untuk di SEA Games nanti ya. SEA Games 2022 di Vietnam. Oh, di Vietnam nanti ya. Iya. Oke. Kalau Pio lihat sendiri perkembangan sepak bola wanita, terutama di Kabupaten Belitung Timur sendiri, seperti apa? Kalau perkembangannya sih kurang ya. Hah? Kurang maksudnya kadang ada penurunan, maksudnya dari dulu menurun jadi ya ini ya? Iya, jadi kayak dulu kan kalau di Belitung itu kan ada event kayak Galanita dan lain-lain lah, pokoknya event-event yang masuknya sepak bola putri. Yang dulunya banyak klub kayak contohnya Cendil, Asam, misalnya Jangkang, Batu Mana, Belitung, banyak lah, Gantung. Kan itu banyak klub dulunya, cewek-ceweknya. Tapi karena memang seiring berjalannya waktu, yang menang-menang juga Cendil, yang menang-menang juga Cendil. Jadi mungkin pemerintah tuh udah anak agi muka gitu, tahu pasti Cendil menang gitu kan. Tapi kan gara-gara Cendil langgarnya. Paling buat aja regulasi Cendil nggak boleh ikut lagi gitu. Jadi biar yang desa lain berkembang. Iya, maksudnya gitu. Jadi aku harap ya lah untuk di Beltim ini atau di Belitung atau dimanapun coba adakan event buat sepak bola putri. Karena di Bangka aja udah banyak klub dan itu mutar terus eventnya, entah itu cuman ya antar kampung, antar desa, antar kecamatan, tapi tetap ada. Kalau di sini kan kosong benar, jadi kadang-kadang sepak bola putri itu jadi kayak bingung. Kalau orang yang memang benar-benar minat sepak bola ininya, jadi kayak aku harus latihan kemana? Oh gitu ya. Aku harus ngapa? Ya. Sedangkan rata-rata kalau banyak dilihat tuh banyak orang Manggar pun pasti ada niat main bola, orang Gantung pasti, tapi latihan ke Cendilnya jauh. Ya malas kan jauh. Ya. Coba misal dia berkembang walaupun ya ibaratkan enggak ada event tapi tetap latihan, kan bisa ibaratkan pelatih kita atau aku lah khususnya bisa rekomendasi ke luar. Kayak misalnya ini bagus nih, atau ini nih, kan nyaman. Kalau mati kayak gini, kayak apa? Orang aja tidak nyangka kadang-kadang kok bisa pemain Cendil tuh masuk timnas, main di luar dan lain-lain. Nah itu, tapi karena memang Cendil tuh kerja keras, orang Cendil kerja keras, anak-anak Cendil kerja keras, akhirnya kayak gitu. Tapi kalau Cendil memang beda sendiri budaya, mungkin mereka anggap orang sepak bola wanita itu hal biasa mungkin sana. Mungkin kalau di kampung-kampung lain sepak bola wanita masih suatu yang tabu mungkin ya. Kalau di Cendil kan itu disupport benar. Jadi sepak bola anak laki atau anak bini itu tetap disupport gimana pun, misal lapangannya lagi rimbun-rimbun gini, tebas ya gini. Saking memang anak mati sepak bola di sana. Jadi Pak Hodri itu nyari bibit-bibit sekarang. Kayak yang walaupun di SD, SMP atau apa, tapi nanti diajari di ini kan pasti jadi lama-lama kan. Lah banyak contoh di Cendil. Oke. Prosesnya seperti apa sih kalau kau pengen jadi pemain, misal dari mungkin ya kawan-kawan nak tahu mungkin ada gimana kan dari cerita kalau prosesnya misalnya nak jadi dari pemain kampung jadi pemain nasional, proses-prosesnya. Kalau prosesnya saya banyak lah, tidak mungkin kau senang terus, tidak mungkin kau langsung instan langsung dapat main-main di kampung lari langsung ke timnas, tidak bisa. Jadi perlu waktu, terutama event kompetisi atau apa semua jalan. Jadi kita bisa lihat gitu kan. Kalau cuman nunggu kayak ibarat nunggu event lah baru latihan. Misalnya seminggu lagi kita ada kompetisi misal Galanita di sini, seminggu lagi seminggu itu lah latihan full. Enggak dapat.
harus rutin. Jadi, jangan mungkin bahasa Belitongnya jangan anak ayam lah ya intinya. Itu. Iya. Jadi prosesnya pasti lama. Proses panjang ya. Berarti yang penting butuh usaha, butuh komitmen yang kuat, juga pasti, butuh disiplin yang lah terutama. Disiplin ya. Kayak tadi dia makan itu juga ya. Itu. Ada yang ngomong nggak kalau Pio ini lebih mirip kayak cowok dibanding cewek? Bisa ditanya itu. Masih banyak. Beban nggak sih dibilang tomboy itu gitu? Beban nggak sih maksudnya? Pio ngerasa aku keberatan kok dipanggil tomboy, aku ini. Enggak sih. Karena lah nyaman juga kayak gini gitu kan. Mana-mana tuh nyaman kayak gini, orang nak ngalong aku. Umur lagi kecil dulu kan. Ada bencong, ada banci, ada apalah pokok gitu kan. Sempat disebut bencong. Bencong. Kalau bahasa Belitung lu bacok kan. Bacok ini. Bacok itu kepanjangan dari? Enggak, bacok tuh kayak ibarat kayak nak laki gitu. Kayak nak laki bacok ini. Kayak banci kaleng gitu. Kayak gitulah pokok. Tapi dari situ aku mikir, emang masalah aku kayak gini gitu. Sedangkan aku udah minta makankan kau, aku udah minta duitkan kau, aku udah nyusai kau. Rambut pendek ini sejak kapan? Itu dari kecil? Dari kecil. Tapi kalau lagi kecil tuh lagi seginilah, paling kayak ibarat Dora. Dora Explorer gitu lah. Jadi shaggy gitu. Gitu lah, lagi ada lah cucok-cucok kayak cewek gitu kan, lagi ada lah. Ada pakai anting. Antingnya sih ya? Anting Mickey Mouse dulu. Lagi dulu, tapi sekarang pakai rok juga dulu ya? SD usah ditanya. SD pakai rok. SD masih pakai rok. SMP lah pakai celana. SMP udah pakai celana pendek. Tapi kalau untuk celana biru aku udah berani. Belum berani karena itu memang sekolah ini kan. Jadi kalau untuk celana hitam, celana putih, celana pramuka, sudah tanya itu. Berani. Pasti berani ya. Kecuali SMA. Kalau SMA aku berani pakai celana abu-abu, pakai celana putih, hitam, pramuka apa olahraga semua aku pakai celana. Pokoknya celana panjang. Sampai aku diteradas sampai guru. Karena aku pakai celana sampai dipanggil ke BK berkali-kali. Kau mun kata guru BK, kau dak pakai rok, ku masuk buku hitam, kau rabi keluar kau di situ lah. Jadi di mana SMA berapa SMA ada? Mana SMA Manggar. SMA Manggar, satu Manggar ya. Jadi dulu kalau di SMA Manggar kan paling terkenal tuh kalau razia, kan ada masa-masa razia tuh. Jadi razia di sekolah kan HP, apalah make up atau apa kan. Nah, tapi kalau razia, kalau waktu itu kan aku kan pakai celana, tapi aku wanti-wanti kalau jam 7 lewat 5 menit lembel, itu razia. Jadi aku tenda itu, ikut tendai. Pio bawa apa waktu itu? Aku pakai celana dulu, tapi aku bawa rok juga. Gitu ya. Itu biasa. Tapi kosmetik nggak pernah bawa kan? Nggak pernah ada aku gitu. Di tas aku cuma ada celana, baju kan buku-buku lah. Jadi pas itu jam 7 lewat 5, nggak ada bel. Wanti-wanti nih aku lah. Aku nyebutkan kawan aku, woi, alangnya dulu aku nak berganti. Buka seluar, pakai celana pula. Buka seluar, pasang rok. Nah, pasang rok lah. Celana aku taruh di atas itu dek itu. Dek itu kan. Kadang biasa aku sembunyi di belakang papan tulis. Biasanya biar tidak diambil suara gue ya. Jadi pas razia kumpul bel bunyi, yang pertama dipanggil tuh aku. Pipi coba maju ke depan. Misalnya, Pipi maju ke depan. Majulah aku ke depan. Ngapa, Bu? Oh, bagus pakai rok. Ya udah, selesai. Gitu aja ya. Lagi ada apa-apa. Jadi pas lo udah razia, lo udah diperiksa HP apa semua, masuk ke kelas, buka rok, pakai celana lagi. Tapi kalau guru-guru di kelas nggak bermasalah kan? Kadang atau nggak kelihatan? Nggak kelihatan, kadang aku duduk paling belakang. Kadang-kadang misalnya kalau guru-guru cuek amat, cuek menendak kau lah, basing kau lah. Kau ngumpul tugas ini dan lain-lain, selesai. Biar aku pakai celana, nak pakai celana bula atau apa terserah. Jadi tapi guru-guru wali kelas aku, guru BK, misal aku keluar sedikit, itu ngapa pakai celana itu ngapa pakai celana ganti jadi aku berlari ke WC dulu, gini masuk, ganti pakai rok. Gitu ya. Kalau kelas 1 dulu pakai baju putih, pakai dasi, pakai tupi, pakai celana bula. Sampai sekarang berarti kalau ini Pio nggak pernah punya gaun, punya pakaian yang feminisme nggak ada ya? Ada. Dibeli belau tuh taruh, diberi ke sepupu aku jadi. Karena aku, tapi itu dulu lagi kecil dari kelas. Pokok masuk kelas 5, kelas 6 ke atas tuh aku lah ada pakai baju nak bini. Jadi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh agak adalah pakai baju tidur, pakai baju warna pink, atau pakai baju apa gitu. Teman-temannya banyak yang cowok apa yang cewek? Teman-teman cowok. Oh, rata-rata bergaul dengan cowok.
Oke. Ini kok begal sama cowok. Pernah kalau misalnya saya bingung, kalau ke WC nanti Pio ke WC cowok apa cewek? Nah, ini dia. Jadi waktu itu sempat di bandara. Di bandara kan waktu bandara itu. Mana ini? Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Waktu jangan masih sampai dilihat ya sama orang-orang petugas-petugas Soekarno-Hatta. Jadi waktu itu aku kan sendiri nak balik ke Belitung. Jadi aku tuh pakai, ya tahu sendiri lah pakaian aku yang pakai hoodie, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai kadang-kadang pakai kacamata, pakai topi. Kan enggak ada nak tahu kan ini. Jadi masuklah aku ke WC cewek. Cek ya, masuk cewek. Jadi nak kencing tuh. Cuci tangan dulu kan aku kemudian waktu itu tuh tengah malam sih karena aku nginep di sana kan karena transit. Dari mana, Mbak? Dari waktu itu dari Jogja. Jadi aku transit. Nah, aku nyuci tangan harus ngantuk, aku tuh ngantuk. Cuci tangan dulu baru cuci muka. Jadi aku cuci tangan. Ada mbak-mbak, ya kayak lebih tua dari aku lah sedikit. Cuci tangan, dia bilang gini, Mas, WC cowok sebelah. Aku mah bodo amat karena aku ngantuk, aku nak bini yang mendak tahu lah. Aku merasa cewek kok. Aku nak bini kata aku. Cuci tangan nyaman, nak cuci muka tidak lama dari belakang. Nggak ada sikat WC, kok dikibit dari belakang tuh sikat WC, tupuk yuk kepala dia, berlari lah aku keluar. Masa? Iya. Sambil teriak nggak itu? Enggak, cuman dia bilangnya cuman kayak gini, kamu nih cowok kok masih masuk tempat cewek katanya. Keluarlah aku malu kan karena situ posisinya juga ramai orang. Ini udah ramai ramai. Cuman dia yang paling sewot gitu kayak ngapa sih nak laki di sini. Tapi kan aku emang enggak aku jawab, salah aku juga enggak aku jawab karena aku juga ngantuk. Pindahlah ke WC cowok. Nak masuk lagi ke WC cewek kan malu. Besok WC cowok. Masuk WC cowok, orang pada nempel di dinding kayak mana? Nggak ada, gimana nih? Aduh, nunggulah semua agak keluar lah, berapa orang lah keluar, baru aku masuk ke WC-nya, baru aku kencing, baru aku keluar. Jadi selama ini kalau aku udah ikut tim, timnas, udah ikut tim klub apa, aku masuk WC cowok. Tapi kalau aku timnas ini sebagai rame-rame gitu. Rame-rame gitu pasti aku masuk. Tapi kalau ditanya WC cowok kan di sana, cewek Bu. Oh iya percaya karena satu tim gitu kan. Iya. Karena ada teman sama cewek gitu ya. Oke. Ini kan tampangnya kayak cowok nih, hampir kayak cowok. Ada nggak pernah maksudnya pas dites, pas ini cowok apa cewek? Ada nggak masuk panitia dari panitia dari negara lain? Pernah. Nah waktu itu disuruh kayak tes hormon gitu. Karena secara postur badan tulah tinggi, terus ya dada rata, kayak ada jakunnya dikit, dipikir cowok. Jadi disuruh tes hormon, tes apa, tetap cewek. Emang kebanyakan hormon aku nak laki. Emang banyak hormon nak laki. Itu gimana? Hormon kromosom ini iya banyak nak laki. Jadi ngebentuk apapun aku cepat gitu. Kayak ngebentuk otot atau ngebentuk apa, jadi cepat gitu. Kadang-kadang kan orang kalau misal nak memang ngebentuk otot memang nak cepat itu kan suntik itu kan, suntik hormon kayak gitu biar steroid. Iya, enggak tahu sih aku yang gitu-gitu. Yang itu ilmu kedokteran saya enggak tahu. Emang lebih banyak hormon nak laki, jadi kayak misalnya ya maaf ya, dada ini agak rata atau gimana itu ya karena hormon itu. Jadi aku enggak tahu sih emang dari sana apa gimana aku enggak tahu. Iya. Bukan sengaja. Emang enggak sengaja. Maksudnya bukan sengaja kan pakai korset atau pakai apa kan? Maksudnya tetap karena memang sana memang enggak ada pertumbuhan di. Iya, tumbuh sih ada. Tumbuh dikit ya. Tumbuh dikit lah ya. Oke. Minum dulu. Menarik ini yang dibahas. Oke. Terkait apa namanya yang ini. Sama ini kalau Pio pernah nggak punya pengalaman menarik mungkin di timnas atau di ini pengalaman menarik ya yang paling di dalam dunia sepak bola? Pengalaman menarik apa ya? Lebih ke apa ya, kayaknya sih ya lawan itulah, ngelawan Australia, lawan apa itu. Berapa negara pernah didatangi? Luar data keluar negeri gitu. Berapa negara? Pernah nggak dihitung selama karir Pio di timnas maupun klub? Puluhan. Nggak hitung lagi? Enggak, misalnya kayak Thailand, Myanmar, Singapura, Israel, Palestina.
Palestina. Jordan, terus ini apa yang kemarin Filipina, Oh, terus itu ada eksibisi, ada turnamen ya? India, iya itu banyak sih. Mati, keren. Ya. Saya aja gini paling Jawa. Keren. Iya, Ah. keren sih lebih ke pakai, tapi kan itu pakai di negara. Iya. Perasaan gimana sih waktu pertama kali terima sebagai resmi berseragam Garuda di dadaku? Perasaan sih, kalau bisa salto situ lah. Ah. Hah? Kalau bisa salto situ lah. Begitu diumumkan nama Pio masuk ke BD ini. Iya, cuman kalau untuk pertama kali 2018 gitu ya, kayak timnas kayak gitu kan, kayak misal gak diumumin. Jadi kalau lah dipulangnya, oh berarti itulah pemain intinya, pemain yang memang bakal dibawa gitu. Sudah dipulangin ke daerah masing-masing gitu. Misalnya oh ini tidak pantas nih, bukan tidak pantas, kayak oh ini kurang nih, ya udah pulangin. Jadi tinggal di kayak 30 pemain dipulangin, akhirnya 20 pemain kan. Oh, sisa. Nah, itu udah tahu, oh berarti nih orangnya beda sama pelatih sekarang, emang dia lebih nasionalisme sih orangnya. Jadi kalau misal ada pencoretan atau apa, dipanggil semuanya, nanti nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu apa, nanti maju ke depan, yang ada namanya di list itu maju ke depan. Ujung-ujung nangis. Baru berasa kayak wah, gue bawa nama Garuda nih misalnya. Tapi kadang ada mikirnya, kita mau bawa nama Garuda tapi selalu kalah. Beban kan itu. Beban banget. Karena logo ini kan tidak sembarangan. Dari banyak federasi cuman beberapa aja yang pakai logonya ini, federasi ini, Garuda ini kan. Biasanya kan lambang apa? Cuma lambang Indonesia gitu. Ini enggak, ini federasi. Lambang bendera lambang merah putih ini kan Garuda. Berat banget bebannya. Pernah nggak sih menang gitu misal pas pada ini? Menang sih pernah. Yang kemarin itu lah, yang kualifikasi Asia. Yang lawan Singapura. Itu yang menang, sampai yang kemarin kualifikasi yang buat menuju Piala Dunianya itu kalah telak. Kita bandingkan antara klub dengan timnas. Besaran mana? Gaji maupun gaji bonus? Kalau untuk gaji, timnas lebih gede. Timnas lebih gede. Kalau tadi antara 10 sampai 20, ini bisa 20 sampai 30. Bisa jadi. Per bulan. Per bulan. Itu berapa bulan biasanya? Kalau timnas itu dipanggil ke timnasnya berapa bulan biasanya? Itu paling lama 1 bulan lebih. Itu gak kan nyampe 2-3 bulan. Gak gitu. Nyampe. Jadi cuman sekitar misalnya ini persiapan apa ya? Persiapan apa ya? SEA Games nih misalnya. Nah, berarti sebelum SEA Games itu paling, kalau misal dia tidak mepet-mepet benar, sebulan itulah latihannya. Tapi kalau dia mepet bisa cuma 3 minggu, 2 minggu latihannya. Oh, beratan mana? Latihan di timnas apa di klub? Timnas. Apa aja biasanya? Bisa kasih gambaran misalnya pagi itu misal dari jam 5 pagi misalnya sudah disuruh sit up, push up misalnya ada. Kalau di timnas kan jadwal keseharian. Ya. Bangun pagi itu wajib jam 5. Jam 5. Timnas. Paling 5.15 itu sarapan. Setengah 6 itu berangkat ke lapangan, bisa jam 6 latihan. Jam 6 latihan itu apa ngapa-ngapain? Lari dari kecil, baring-baring. Sambil kita nunggu pelatih itu masang marker, apa. Jadi kita sit up atau push up atau back up atau apa. Banyaklah materi core kayak flank atau apa gitu buat keseimbangan tubuh, balance. Jadi kita di situ dulu sekitar hampir 20 menit, 30 menit. Masuk ke materi, doa apa semuanya, baru masuk ke kayak ya paling awal-awalnya dulu passing, koordinasi, baru ke fisik. 15 menit putaran lapangan ini diwajibkan 9 putaran. 15 menit. Oh, 15 menit ya. Itu cuma 1 bulan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum pertandingan gitu ya? Iya. Latihan gitu. Dan itu dipotong sebulan itu dipotong keberangkatan, sampainya. Tergantung kita sampainya berapa hari. Kalau transit bisa sampai, kemarin aku aja ke Tajikistan seharian transit ya. Jadi 2 hari itu baru nyampe ke Tajikistan. Itu standby di mana? Di Thailand? Enggak, di Singapura. Turki. Oh, di Turki. Baru ke Tajikistan ya. Lama. Coba cerita tentang Piala Asia deh, Piala Asia deh ini. Kalau timnas di Piala Asia itu yang di timnas apa di klub? Kalau yang di Piala Asia yang kemarin ya, terutama Australia, Thailand dan Filipina tuh.
Kalau Australia itu memang pemain dunia. Itu banyak liganya, main di Chelsea, di Arsenal, di mana-mana itu kan ngeri lah pokoknya. Jadi itu rata-rata tuh emang pemain terbaik lah. Pio main kan waktu Indonesia lawan Australia main kan? Main. Inti. Dan 3 kali berturut-turut aku tetap main, enggak diganti-ganti. Jadi pengalaman itunya berharga banget sih lawan Australia itu, karena bangga ketemu pemain dunia. Apalagi terutama Sam Kerr, Carpenter, apalah bangga. Tapi minder nggak sih kalian lihat maksudnya dari postur tubuh? Minder. Jadi minta maaf sampai 18-0 tuh gimana ceritanya sih? Minder banget itu mah. Jadi kayak aduh kok bisa gitu. Sedangkan mereka tuh umur mereka tuh hampir di atas 30 semuanya rata-rata ya. Di atas 30. Rata-rata. Sedangkan kalian di atas di bawah 25. Rata-rata di pengalaman berarti lebih menang. Karena mereka jam terbangnya terus liga mereka, kompetisi mereka muter semua. Jadi mereka tuh pulang dari Piala Asia kemarin langsung liga lagi. Ini lagi beda sama kita. Emang Indonesia klub atau nggak terlalu jalan apa namanya pertandingan sepak bola wanita? Enggak, belum jalan sih, termasuk liga itu belum jalan. Tapi ada beberapa klub yang udah memang mempersiapkan buat event-event tertentu kayak Arema. Itu Arema itu paling banyak. Berapa klub sih Indonesia yang punya klub ceweknya? Banyak sih rata-rata, tapi kan diregulasi sekarang surat PSSI itu klub Liga 1 itu harus punya wanita. Oh, sekarang PSSI sudah mulai ngarah ke sana ya regulasinya. Jadi bukan hanya yang cowok, mereka juga, bukan hanya junior, senior, tapi punya cewek juga ya. Wajib itu. Karena suratnya seperti itu kemarin. Tapi nggak tahu untuk sekarang. Oh. Kalau Pio sendiri ya. Kalau bisa ke ini, ada punya pengen klub di mana ya, misalnya di antara Arema, Persib kah, ini kah? Kalau klub ya? Persija kah? Kalau untuk klub nih kayaknya sih impiannya Pio, pengennya ke sana maksudnya karena gajinya gede. Enggak, lebih ke rezekinya di mana dulu, terus orang-orangnya gimana. Jadi percuma aku masuk tim, misalnya ibaratnya aku masuk satu tim, gajiku misalnya ibaratnya 20 juta lah 1 bulan. Tapi aku mainnya berjuang sendirian gitu loh, kayak rata-rata kan kebanyakan kalau pemain bintang itu pasti gajinya lebih tinggi kan dari semuanya. Jadi pemain bintang pasti diincer. Nah, kemarin juga banyak yang nawarin kontrak gede, uangnya segini, tapi kamu masuk ini. Untuk sekarang aku belum ada kepikiran buat main di klub manapun, belum ada karena mimpi aku tuh selama Indonesia benderanya belum di atas, belum berkibar di atas, itu aku belum yakin kalau aku tuh bakal kasih yang terbaik buat klub aku. Sedangkan buat Indonesia aja aku gagal, apalagi buat klub. Sampai sekarang masih kebaperan dia, masih kalau belum bisa membuktikan minimal bawa Indonesia ke ini. Pio masih belum ini ya, belum ada mikir kalau wah gue pantas nih main di luar. Karena Indonesia aja aku belum mampu gitu loh. Kalau aku udah bawa Indonesia mampu, ibarat kayak mohon maaf AFF yang cowok kayak misal Witan, Egy dan lain-lain, itu kan main di luar karena mereka mampu bawa Indonesia benderanya di atas. Kalau yang cewek oke lah kalau memang rezekinya mereka ya. Kalau memang rezeki ya mau gimana. Cuman kalau untuk sekarang aku mau memperbaiki diri dulu, mau introspeksi diri aku, apa yang kurang dari aku, apa yang salah dari aku, baru aku perbaiki. Nanti akan kubuktikan ke depannya kalau bendera Indonesia itu mampu berkibar di tiang paling tinggi nanti. Oke. Keren. Oke. Pio. Kalau saingan sendiri, kalau Sio lihat di Indonesia ini berapa banyak nggak sih negara-negara yang jauh lebih kuat, maksud di kawasan Asia lah, Kalau Asia ya. Kalau Asia, saingan yang kira-kira bakal jadi ini. Kalau saingan paling berat mah sekarang mah masih tetap antara Thailand, Myanmar, Vietnam. Karena pemegang juara di AFF itu biasanya antara mereka 3 itulah. Kalau nggak Thailand, Myanmar, kalau nggak Myanmar, Vietnam. Antara 3 itu. Iya, sama juga tim cowok juga kayak gitu juga, jauh beda ya berarti. Iya. Oke. Harapan Pio ke depan untuk persepak bolaan terutama wanita lah di Indonesia sendiri seperti apa? Ya harapannya sih pasti banyak lah ya. Tapi intinya saja
putarlah kompetisi. Kompetisi itu diputar terus biar orang-orang tuh terutama cewek bisa ngebuktiin mereka yang dari kampung apapun dari pedalaman tuh mampu juga gitu, bisa bela Indonesia, bisa pakai baju Garuda, bisa ya kasih yang terbaik buat Indonesia lah. Kalau kayak sekarang kan kalau ditutup-tutupin kayak gini kan jatuhnya kayak nggak akan berkembang. Tapi kalau ketika udah terdengar Liga 1 mau diputar, kompetisi mau diputar, sekarang persiapannya udah ngeri. Terutama di luar ya, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun itu udah ngeri. Beda sama di Belitung, kecuali di Bangka. Kalau di Bangka itu udah muter ceweknya. Oke, berarti harapan ke depan berarti pemerintah menggalakkan lagi ya kembali sepak bola wanita seperti kayak dulunya ya. Harapan Pio ya. Oke. Tolong asisten mana ya? Ada buntilan sedikit. Buntilan. Ini ya kenang-kenangan buat Pio. Jadi ini mungkin ini begitu Pio nanti minum walaupun minum air putih nanti pernah nongkrong di kursi kayu ya. Mantap. Oke. Ada 2 item. Satunya yang ini. Nah, ini nanti tolong pas mungkin minimal pas latihan pas ini jadi orang luar apalagi pas di luar negeri apa itu kursi kayu gitu ya. Siap, promo aja ya, promo ya. Terima kasih. Diminum dulu Bi. Ini air putih ya.